Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Insinyur Rukmawati Brotojoyo selaku dosen dasar perlindungan tanaman, dan yang kami banggakan teman-teman kelas PTA sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbanyakan dan penyebaran gulma. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan akhiran NIM 023. Saya Fitri Zalfiani dengan akhiran NIM 024. Saya Nailah Nur Adiba dengan akhiran NIM 025. Saya Dwi Kasir Spitaningrum dengan akhiran NIM 026. Pemaparan presentasi kali ini kami membagi materi menjadi dua, yaitu perbanyakan gulma dan penyebaran gulma. Gulma sebagai tumbuhan yang tumbuh pada waktu dan tempat yang tidak dikehendaki, memiliki kelebihan dapat memperbanyak diri atau dapat disebut dengan reproduksi. Gulma dapat bereproduksi dengan dua cara, yaitu yang pertama, produksi secara generatif atau dengan menggunakan biji. Perbanyakan secara generatif merupakan perkembangbiakan menggunakan biji yang dihasilkan dari penyerbukan antara serbuk sari dengan kepala putik yang terjadi secara alami, yaitu dengan bantuan angin maupun serangga. Gulma yang memiliki sifat dapat bertahan hidup dengan baik ternyata sudah diwariskan saat masih menjadi biji. Biji mudah berkecambah dan tumbuh dengan cepat serta mampu menyesuaikan diri dengan baik, membuat gulma dapat membentuk koloni yang jumlahnya tidak sedikit. Kemudian yang kedua yaitu reproduksi secara vegetatif atau tanpa biji. Perbanyakan secara vegetatif merupakan prinsip perkembangbiakan sebagian besar gulma tahunan atau perennial. Gulma yang memperbanyak diri secara vegetatif sulit untuk dikendalikan karena banyak memiliki organ vegetatif dorman di dalam tanah. Perbanyakan secara vegetatif dimulai selama fase pertumbuhan awal gulma dan paling lambat 3 minggu setelah berumbi. Perbanyakan secara vegetatif sendiri terdapat banyak jenisnya. Yang pertama yaitu dengan geragih atau stolon, di mana stolon merupakan batang yang menjalar di atas tanah yang mengalami perubahan bentuk dan penambahan fungsi. Batang terdiri atas nodia dan beruas, dan setiap nodia akan tumbuh calon tunas yang akan menjadi gulma baru. Contohnya yaitu pada Cynodon dactylon dan Axonopus compressus. Kemudian yang kedua yaitu dengan rizoma atau rimpang, di mana rizoma merupakan modifikasi batang tumbuhan yang menjalar di bawah tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Rimpang merupakan alat perkembangbiakan dan juga tempat penimbunan zat makanan cadangan. Batang berbentuk tabur, mempunyai buku, ruas, dan tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Contohnya pada Imperata cylindrica dan juga Cyperus rotundus. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada root creeping atau akar yang menjalar. Akar yang menjalar ini tidak ada daun penutup kecil pada mata tunas. Ujungnya selalu dalam tanah dan tidak pernah membentuk tajuk ke atas serta dapat menghasilkan tunas di titik sepanjang akar tumbuhan. Root creeping ini banyak terdapat di daerah subtropik, contohnya yaitu tempuyung atau Sonchus arvensis. Selanjutnya yaitu ada tuber atau umbi. Perkembangbiakan gulma dengan umbi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama umbi batang. Umbi batang atau tuber caulogenum yaitu pangkal batang yang membengkak dan mempunyai mata tunas. Umbi itu merupakan penjelmaan dari batang. Contoh dari umbi batang yaitu Typhonium sp. Kemudian yang kedua yaitu umbi akar atau tuber rhizogenum, yaitu ujung dari rizoma yang membengkak dan merupakan cadangan makanan serta mempunyai tunas 53 ujung. Umbi tersebut merupakan metamorfosis akar. Contoh dari umbi akar yaitu Cyperus rotundus. Selanjutnya, yaitu ada umbi lapis. Umbi lapis memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis, yaitu terdiri atas daun-daun yang telah menjadi tebal, lunak, dan beri daging.
Alat perkembangbiakan dari umbi lapis yaitu bagian umbi yang menyimpan zat makanan cadangan. Batangnya sendiri hanya merupakan bagian kecil yang pada bagian bawah umbi lapis itu. Di antara lapisan tersebut terdapat tunas yang dapat tumbuh atau batang yang memendek dan mempunyai lapisan-lapisan berdaging. Contohnya yaitu Allium veneata atau bawang-bawangan dan bunga bakung. Dan yang terakhir yaitu ada korn. Batang yang gemuk, pendek berdaging, dan terdapat dalam tanah yang dilapisi daun yang mereduksi menjadi sisik dan terdapat tunas yang tumbuh. Contohnya yaitu cangkir emas atau Rhanum sulus bulbosus. Organ vegetatif berperan penting dalam penyebaran dan perbanyakan jenis-jenis gulma, menahun tanpa adanya proses pembungaan. Jenis-jenis gulma yang mempunyai organ perbanyakan vegetatif mampu bertahan hidup terhadap adanya gangguan yang berulang-ulang yang menghambat pembungaan, pembentukan biji, dan pemancarannya. Selanjutnya, penyebaran gulma. Penyebaran merupakan proses menjauh dari induknya, namun ada keterlibatan faktor-faktor biotik dan abiotik. Penyebaran gulma dapat terjadi secara alami maupun buatan. Yang pertama, penyebaran secara alami. Nah, penyebaran secara alami ini dapat melalui beberapa perantara. Yang pertama, angin, atau disebut juga dengan anemokori. Hembusan angin dapat membawa spora atau biji pergi meninggalkan induknya untuk menemukan daerah baru yang cocok dan sesuai dengan habitat sebelumnya untuk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ciri tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan anemokori adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya pada biji bunga dandelion. Dan selanjutnya dengan perantara udara. Beberapa gulma mempunyai kekurangan yang khusus, yaitu penyebaran bijinya dibantu oleh udara karena terbawa arus udara atau saluran irigasi. Ciri-ciri dari penyebaran dengan perantara udara ini, yang pertama, ringan, memiliki struktur suberasi, contohnya pada tanaman timun. Yang kedua, mengembungnya kelopak karena terisi udara. Dan yang terakhir, biji gulma terbawa saluran irigasi. Yang ketiga, dengan perantara air atau disebut juga dengan hidrokori. Tanaman atau gulma yang disebarkan dengan cara ini biasanya mempunyai struktur buah dengan 3 lapis kulit, yaitu eksokarp yang licin dan berkilat sehingga kedap air, mesokarp yang tebal dan banyak rongga sehingga udaranya ringan, dan endokarp yang keras dan kuat sebagai pelindung lembaga yang ada di dalamnya. Contohnya penyebaran dengan perantara air ini, yakni pada nyamplung atau Calophyllum sp. Kemudian penyebaran secara alami selanjutnya ada penyebaran dari binatang yang mana dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ornitokori, kemudian chiropterokori, kemudian entomokori, dan yang terakhir mamokori. Untuk yang pertama, ornitokori, penyebaran ini terjadi dengan perantara burung. Biasanya biji tanaman ini tidak dapat dicerna dan akan keluar bersamaan dengan kotoran burung. Contohnya adalah beringin, talok, dan juga benalu. Kemudian chiropterokori yang merupakan penyebaran dengan perantara kelelawar, codot maupun kalong, yang mana tumbuhan penyebaran seperti ini buahnya itu berdaging dan dapat dimakan oleh kelelawar. Contohnya ada jambu biji dan juga pepaya. Kemudian entomokori yang terjadi dengan perantara serangga. Biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji kecil dan berlemak, misalnya saja biji wijen dan juga tembakau. Kemudian yang terakhir ada mamokori. Penyebaran ini melalui bantuan hewan menyusui, yang dimaksud di sini adalah luwak. Penyebaran mamokori ini terbagi menjadi 2, yaitu endozoik dan juga eksozoik. Untuk yang endozoik ini cara
pemencarannya melalui feses hewan yang memakan tumbuhan tersebut. Misalnya saja pada biji kopi, RBI, jambu biji, dan juga delima. Kemudian eksozoik yang pemencarannya itu melalui biji yang melekat pada bulu-bulu binatang. Biji ini akan menempel dan kemudian menyebar. Kemudian yang terakhir ada pelepasan dari polongnya. Polong biji akan melepas atau mendorong biji menjauh dari tanaman. Contohnya adalah Caperonia castanifolia. Kemudian selain penyebaran secara alami, dapat juga terjadi secara buatan. Hal ini terjadi karena kontak dengan alsintan, misalnya saja mesin, alat panen, alat bajak, alat-alat berat lainnya. Biji di bawah dengan banyak hal ini biasanya terjadi di ladang tebu, di mana gulma tahunan tersebar karena pembajakan tanah. Pembajakan gulma tahunan dengan perbanyakan vegetatif umbi tunggal, Cyperus esculentus, dapat menghasilkan 146 umbi dalam 14 minggu. Sorghum halapens dapat menghasilkan 200 hingga 300 kaki rimbang dalam satu musim. Yang mana semuanya ini sangat banyak sehingga membuat gulma itu sulit dikendalikan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau masukan, dapat didiskusikan melalui Spadawi Maya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.